Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah kantong yang desainnya bikin bengong. Yuk kita kenalan sama ownernya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Halo Mbak Fitri, Mas Dodi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke tetangga, gimana tadi? Udah kenalan sama Mas Dodi dan sekarang kita mau home tour di rumah kantong. Betul, Mas. Pertama-tama, kenapa nama rumahnya rumah kantong? Sebenarnya simple sih, Mas. Jadi bentuk tanahnya aja sih yang dia ngantong. Oh. Ngantong di belakang. Kantong di belakang? Iya. Buat kalian yang mungkin belum familiar sama istilah ngantong, berarti itu luas tanahnya atau bentuk tanahnya di depannya lebih kecil, jadi belakangnya itu lebih makin melebar. Jadi bentuknya kayak kantong gitu. Luarnya kecil, dalamnya besar gitu. Oke Mas, untuk gambaran tetangga online, luas bangunan dan luas lahannya berapa ini? Luas tanah sih 83 meter persegi. Terus luas bangunan setelah renovasi 86, kisaran 86 meter persegi. Jadi 86. Iya. Sebelum direnov emang berapa Mas? Kalau untuk yang bener-bener dari developernya sendiri itu 75. 75. Terus setelah nanti kan dapur ada dipindah ke dalam, itu jadi sekitar 81. Oke. Terus habis itu kita nambah ruangan jadi 86. Oke, jadi nanti kita lihat sama-sama ya area mana yang direnov nih di rumah kantong. Kita bahas depannya dulu nih. Dari bagian fasad ada ubahan apa nih Mas? Paling kalau dari depan sih sebenarnya nggak ada ubahan yang banyak ya. Kita pure dari developer. Oke. Tapi mungkin kayak dari sisi pertama kan kanopi ya. Kanopi besi hollow. Terus kita pakai solar flat gitu ya yang emboss, emboss clear. Biar gak terlalu panas Mas. Terus ya talang ya. Terus sama itu Mas. Tadinya nih semen biasa. Terus diganti jadi pakai keramik apa ya, keramik yang 20x50 itu. Motif kayu ya? Motif kayu betul. Terus nah ini semuanya sebenarnya harus taman. Nah cuman ketika kita parkir mobil dan motor gitu ya, kita mau masuk rumah agak sulit tuh, sempit. Jadi kita bikin jalur aja, jalur setapak. Iya. Biar bisa jalan sekalian jadi ada aksen aja sih. Nah untuk lantai carport apa ada ubahan? Nah ini masih pure developer sih Mas, Pure, makanya ya? juga masih agak berantakan. Oke. Pakai semen terus ada tali air gitu ya. Oke, jadi yang diubah yang ini nih. Tadinya ini taman semua ya Mas? Hijau-hijau ya? Iya betul, taman rumput dan pohonnya juga kita ganti sih Mas. Oke. Tadinya pohon sama kayak tetangga itu sebelah, yang apa sih namanya? Rainbow. Iya rainbow betul. Rainbow Terus tree. kita rasa kayak lumayan kotor ya, lumayan banyak daun, jadi kita ganti jadi yang bonsai-bonsai aja deh. Ini roster di baliknya apa nih? Nanti kita lihat ya Mas ya. Oke. Tapi ini masih dinding ya? Masih dinding? Masih betul. dinding. Dan kalau kalian nanya di mana jendelanya, ditaruh di ujung sini. situ. Nah, itu dia tetangga. Nah kalau ini tambahan apa? Nah ini bawaan nih, Mas? style developer nih Mas. Jadi kalau Mas notice di semuanya ada topi-topian gitu. Awalnya kita kan nggak ada kanopi sama sekali. Iya. Jadi ya ketergantungan sama ini aja gitu untuk air ya. Iya. Cuman kita rasa ya udahlah tampias juga, ya udah kita tambahin kanopi. Nah, ini aksen sih Mas sebenarnya. Oh, oke. Aksen dari developernya. Sebelum ada kanopi ini fungsional banget ya? Betul, cuman ya itu tetap kena. Tetap kurang ya? Tetap kena. Masih kena pintu tuh? Oh iya lumayan. Kalau pintunya miring ya? Betul. Oke, kalau untuk pintu udah diubah apa masih bawaan Mas? Bawaan sih. Bawaan memang. ya? Cuman paling yang kita ganti pakai door lock aja sih. Oh, smart door lock. Tadi saya udah diceritain juga, jadi rumahnya selain desainnya cakep, dia juga ada banyak fitur smart home-nya ya. Nanti kita cobain lihat Mas ya? Boleh, boleh. Oke. Ada apa lagi nih Mas? Ini meteran custom kan Mas? Bawaan juga. Bawaan juga? Bawaan juga. Waduh, mantep. Jadi untuk urusan fasad sebenarnya nggak terlalu Nggak ini terlalu ya? banyak. Oh, cuman paling lampu sih Mas. Lampu apa? Lampu kapal ya? Oh, ini Sama- malah tambahan dari Mas. Iya, tambahan kalau ini. Tadinya kayaknya lampu nggak ada di depan malah ya. Paling cuman yang di bawah itu aja. Oh iya. Sama ini aman. kiri kanan di sini. Oke. Mantap. Jadi makin penasaran saya nih Mas. Lihat dalamnya. Boleh Oke. kita lihat? Boleh, boleh. Yuk, tetangga. Mari. Biasanya pakai password, pakai fingerprint. Ini pakai jam. langsung Mantap. Itu baru pintunya. Nanti kita lihat sama-sama dalamnya yuk. Oke, permisi Mas Dodi. silakan. Wah, ini udah khas rumah-rumah modern ya, open plan. Betul, Mas. Begitu masuk kita langsung ketemu area apa nih Mas? Ini kita nyebutnya living room sih ya. Jadi ya segala kegiatan kita
ya ngumpul di sini semua gitu sih. Sama ruang tamu juga di sini juga kalau ada tamu. Oke, jadi ini sebenarnya dari segi ukuran cukup kompak ya. Betul. Tepatnya berapa Mas untuk dari ujung sana ke sini nih? Kalau ini kan lebar sekitar 3 meter, Oke. terus panjang sekitar 7,5. 3 kali 7,5. Iya. Udah ada living, dining, kitchen. Betul. Nah untuk karena ruangannya kompak Mas, jadi kayaknya furniture custom atau beli jadi ini? Nah, kalau mostly sih custom sih mas. Custom? Mostly custom. Oke. Kayak ini kabinet TV juga karena sekali lagi kayak kata Mas Rizky bilang karena kita rumahnya kompak juga. Jadi ya kita mau nggak mau harus manfaatin storage vertikal ya. Buat naro-naro barang. Ini barang-barang mainan anak juga. Terus ada ya router segala macam, buku segala macam. Jadi kita manfaatin kalau untuk kabinet TV. Oke. Terus juga ya sofa juga custom juga sih sebenarnya. Custom juga ini? Dari Jepara. Wih, Jepara terkenal banget ya. Iya. Custom Lumayan custom. kualitasnya bagus. Iya bagus ya, kayu jati. Betul. Oke, jadi untuk di interiornya sendiri apa aja nih Mas yang udah dilakukan? Ya paling kalau kan secara bentuk udah kompak ya. Terus nanti paling ya kita mainin lighting sih mas biasanya kalau di sini. Lighting. Nah, kita justru malah jarang nyalain lampu ini nih untuk malam. Oh. Jadi kita manfaatin lampu yang ada di sini, standing light di sini, di belakang pintu juga ada, Oke. di sini juga ada, di situ juga ada. Di bawah apa namanya kitchen island juga ada lampu. Jadi biar feels-nya cozy aja sih mas. Karena kan kalau terlalu banyak sorotan lampu dari downlight lumayan gerah juga, terus kayak hawanya nggak enak aja gitu. Jadi kita kayak ya udah kalau malam manfaatin lampu gitu kan. Terus ya paling ini reading room paling ya buat santai-santai lampu baca gitu. Bener-bener. Dan bisa ada lampu bacanya ya. Betul. Oke, jadi di sini mainnya lampu-lampu ambience aja ya. Jadi Betul. jarang ini dinyalain. Jarang. Oke. Ada berapa kamar Mas di rumah? Kalau sebelum renovasi 3 kamar. 3 kamar. Nanti setelah renovasi jadi ada 4. Jadi ada 4. Nah, di bawah ada kamar nggak nih? Kamar sebenarnya kamar belakang cuman ya masih belum rapih. Itu udah jadi kamar sebenarnya cuman belum rapih. Paling kalau yang depan itu Nah, ini pintu apa nih? ini home office. Oh, boleh kita lihat Mas? Boleh. Ayo sini tetangga. Iya. Silakan. Ayo. Oke, ini di balik roster-roster itu ya? Betul, yang di balik roster. Oke. Ayo, kita lihat. Nah, langsung nyala juga. Wih. Mantap. Jadi ini home office atau area kerjanya nih ya? Betul. Keren Mas. Ini ukuran masih ingat nggak? Ini 3 kali 2,5 kalau nggak salah. 3 kali 3 kali 2,5. Oke, dan hampir senada ya sama di bagian depan. Jadi dia mainnya ambient slide. Betul. Biasanya kalau tempat kerja itu pilihnya warna putih loh. Apa bisa diubah ini? Sebenarnya ini karena senang kayu sih mas. Senang kayu? Senang kayu, terus ini kan sebenarnya temanya semi-semi Japandi, semi-semi industrial juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mas Rizky lihat, nggak sepenuhnya kita full Japandi. Jadi ada beberapa elemen kayak besi-besi kayak gini. Nanti di atas juga kelihatan ada besi-besi yang warna hitam seperti ini. Jadi di-combine. Ini juga kan besi juga gitu. Seneng aja sama kayu-kayuan sih. Seneng ya? Kita berdua. Iya, ini pintunya juga pintu kayu, engineering wood. Ini juga kayu solid tapi kalau mejanya. Iya, kayu solid. Oke, sehari-hari emang sering kerja di rumah Mas? Iya, karena saya kerja juga masih hybrid ya. Jadi kayaknya ngobrol sama istri ketika beli rumah, kayaknya harus ada kamar buat kerja saya nih, gitu. Jadi saya udah tag nih kamar depan dari awal. Oh iya, langsung ditekin. Langsung di tag. Ya udah, terus ya udah langsung spend lumayan untuk ya konstruk ruang kerja yang nyaman lah. Di sini kira-kira apa aja yang udah dilakukan Mas? Oh ya, tadi saya agak lupa bilang. Jadi sebenarnya ini ruangan nggak hanya home office sih. Jadi slash kids corner sebenarnya. Oh, ini ya? Ini sebenarnya tempat buat nyimpan mainan yang sering dipakai anak saya sih. Kalau dibawa, karena kan kalau mondar-mandir ke atas bawa mainan kan repot ya. Jadi ini buat naro-naro mainan aja sih. Oke, jadi emang kalau rumahnya kompak tuh usahain satu area atau satu ruangan tuh multifungsi ya. Mantep Mas. Kita lihat lagi ke sana. Ya. Tadi kalau dari sisi smart home-nya Mas, apa aja nih Mas? Kalau dari smart home paling tadi ya, kan sempat kelihatan di awal mainan lighting sih kebanyakan. Jadi kita pakai jadwal, kayak tadi kita pulang sampai rumah nyala. Terus tadi itu kan ada yang ngasih apa tadi welcome home segala macem kayak gitu. Oke. Terus ya tadi pakai sensor gerak terus nyala gitu kan. Oke.
Sama ini nih, sebenarnya ini bisa ditutup, bisa dibuka pakai suara sih, Mas. Curtain ini? Iya. Oh, nanti kita cobain. Kita lanjut dulu ke sana ya. Boleh, boleh. Ayo, kita lihat area dapurnya nih. Oh, dapurnya gede loh, Mas. Iya, alhamdulillah. Ayo Mas, langsung ke situ aja Mas. Oke, oke. Jadi ini area dapur, dining jadi satu ya. Jadi nggak ada meja makan khusus ya? Iya, langsung. Iya, nggak ada sih Mas, karena tadinya tuh kita kepikiran buat ada meja makan lagi di situ. Cuman kita rasa, wah kayaknya penuh banget nih. Iya sih. Dan jadinya kan alur lalu lalang orang jadi kayak kehambat kan ya. Kita mau ke taman juga susah, mau ke depan juga susah. Ya udah deh, kita juga jadinya makan di Kitchen Island gini. Dan kita juga nyarinya yang bisa buka tutup sih sebenarnya ini. Ini bisa buka tutup. Gitu. Kalau dibutuhkan ditutup, kalau emang pengen makan ya kita buka. Ini posisi kebuka nih? Ini lagi kebuka. Oke. Betul. Mantap. Supaya lebih nyaman juga ditambahin lampu-lampu di atas mejanya nih. Supaya kelihatan makanannya ya. Oke, di belakang sini dapurnya keren banget tetangga. Rumahnya kalau kalian lihat mungkin nggak terlalu besar, tapi dapurnya cukup besar nih untuk porsi rumahnya. Gimana ceritanya nih Mas? Nah ini salah satu barang yang kita beli dari awal sih. Ini vendornya sama dengan yang kabinet. Jadi kita konstruksiin dari awal, kita ukur. Kita juga kan lahan nggak besar ya, dan saya sendiri sama istri juga masak bisa dibilang nggak sesering itu. Jadi kayaknya untuk ukuran segini cukup lah untuk kita. Sama ini juga sih, kita butuh storage besar ya. Lemari ini ya tadi balik lagi alasannya sama karena rumahnya compact, nggak banyak kita tempat buat nyimpan barang. Jadi kita butuh vertical storage gitu. Dia naruhnya ada di balik itu tuh strukturnya. Itu di struktur, jadi di sampingnya itu ditaruh lemari seperti ini. Jadi nggak kelihatan dari depan nih tetangga. Sebenarnya dapur tersebut ini, dapur ini tuh kita nggak ada di dalam. Oh. Tadinya tuh dapur di luar. Pintu kayak seperti ini tuh sebenarnya tadi nih batasnya. Semi-outdoor gitu ya? Iya. Ya udah deh, kita panjangin ke belakang, kita tarik dapurnya ke dalam. Nah, tadinya tuh samping sebelah sini tuh taman. Oh. Jadi taman ada kiri kanan tuh. Iya. Taman kecil, taman besar. Jadi ini adalah salah satu area yang berhasil direnovasi ya. Ya. Tadinya ini taman belakang nih. Betul. Dan tadi ketika ditarik ke dalam, nah kita kan tadinya nggak ada balkon nih, Mas. Ini atas balkon sebenarnya. Nah, kita pengen dari dulu pengen banget punya skylight sih. Iya. Jadi gimana caranya kita naruh nih skylight di sini gitu. Nah, terus ketika kita tarik ke dalam, alhasil kita butuh dak ya. Iya. Untuk nutupin si dapur kan. Cuman jadinya karena kita tadi balik lagi kita pengen skylight, ya udah kita nih setengah aja deh. Ini buat balkon. Setengahnya lagi ya skylight. Tapi Mas, kalau misalnya ada yang nanya, ini kan di bawah skylight ya. Nah, kalau aktivitas di bawah skylight itu panas apa enggak? Lumayan Mas, apalagi ini daerah Bekasi kalau udah terik banget kan pasti nyorot banget ya. Apalagi ini kita juga pakai solar flat-nya yang bening. Jadi kita mau ngakalin nih gimana cara nutupnya kan. Sebenarnya ada dua opsi awalnya. Jadi opsi pertama tuh kita tutup pakai kisi-kisi. Oh, iya. Kan banyak di luar sana yang pakai kisi-kisi kayu gitu kan. Cuman setelah diskusi sama istri, wah tapi kalau kisi-kisi kayu permanen tuh. Padahal masih pengen lihat nih cerah begini, nggak ada penutup sama sekali. Ya udah ada opsi keduanya pakai awning namanya. Nah, ini kalau mau lihat ini ada awning, sebenarnya bisa ditutup sih Mas kalau mau. Jadi fleksibel banget ya Mas? Ih, kok nyangkut? Fleksibel tetangga tuh. Dan Jadi ini, gelap. Bukan yang blind out ya? Betul. Masih ada ya sekitar 10% masuk lah cahayanya masih. Ini yang 80% kalau nggak salah. 80%. Dari Berarti cahaya masuk 20%. Betul. Keren Mas idenya buat tetangga yang mau beraktivitas di bawah skylight. Ya pastiin pakai penutup seperti ini ya. Misalnya ya kita kan tropis ya. Kadang-kadang tuh kalau lagi panas gitu. Mau di Bekasi mau di mana pun ya sama lah Indonesia tropis. Saya rasa ini idenya bagus. Ini nih dapurnya dia pakai marmer ya untuk top table-nya. Backsplash-nya pakai mozaik ya, mozaik tiles gitu. Yang satu-satu ini juga rapi masangnya padahal susah. Oh ini dia bentuknya yang plate gitu sih Mas? Oh yang kotak gitu? Yang pakai jaringnya? Betul, yang pakai jaring. Oh iya, tetap susah Mas. Tetap susah sih bener. Iya, ini marmernya marmer alam nih tetangga. Untuk lantai udah ada ubahan nggak nih Mas? Nah kalau lantai kita bawaan sih Mas, granit 60 kali 60. 60 kali 60. Dan kalau kalian tanya di mana penghawaan, jadi nggak dari atas ya. Di atas tuh pencahayaan. Nah penghawaan ada di samping tuh. Dari samping. Tetap dikasih ya. Oke, mantap. Nah ini di samping saya ada kayak pintu Mandarin atau Jepang deh. Nah ini salah satu project DIY-nya kita sih. Jadi ya tadi kan saya cerita pintunya diubah, posisi dapurnya diubah ke dalam. Iya. Jadi ini nggak ada pintu kan, pintunya kemana? Pindah-pindah ke sini.
Oh, ini bekas pintu di Ini kaca sebenarnya belakangnya. Oke. Terus kita tutup ya, kita kreasikan lah ya. Kreasikan terus kita pengen buat punya soji door ya. Kalau di Jepang kan ada pintu soji yang kotak-kotak terus ada kertas gitu kan. Yang pembatasnya kertas ya? Betul. Nah ini gimana nih mikirin biar kita juga pengen ruangan nggak kelihatan. Iya. Kita nggak mau ganti pintu juga. Ya udah deh kita tutup gitu. Nih dimanfaatin pakai bukan kertas soji ya? Bukan. Bukan. Ini pakai baking paper. Pakai baking paper. Jadi kreativitasnya itu perlu banget tetangga. Jadi manfaatin yang ada di rumah daripada dibuang kan, padahal masih bagus ya. Tapi jangan dibuka dulu tetangga lagi. ada ada yang malu-malu dilihat. Oke, tadi saya udah sebut rumahnya ngantong ya Mas ya. Ya. Nah kalau dari tadi kita lihat ruangannya kan lurus aja nih, nggak kelihatan kantong. Ternyata kantongnya ada di sebelah kanan Taman. rumah nih ya. Iya. Ya, oke, Ya, kita kita- lihat yuk. Nah, ini gimana ceritanya Mas? Rumahnya diapit gitu di tengah-tengah, tapi posisinya ngantong. Iya, ini lumayan. Jadi ketika komplek ini dibuat gitu ya. Nah, kita pas lagi banget pengen nyari rumah, terus pas kita lihat-lihat dan kita langsung samperin tuh kan. Ketika ini masih dalam bentuk masih lahan kosong gitu. Iya. Kita ngobrol sama developernya, udah mulai NIB segala macem, kan udah mulai dikasih tuh ngetek nomor ya, Iya. pesan nomor. Terus kita lihat kok ada yang bentuknya aneh nih. Aneh means maksudnya lahannya lebih besar dari yang lain gitu. Betul. Terus kita lihat, oh ini ngantong. Yang lain kan nggak ada taman samping nih, kita doang nih ada nih. Yang ini nih bisa nih, langsung kita gas. Dari awal langsung kita tag. Enaknya gitu ya kalau dari awal nyari perumahan, nyari rumah langsung bisa milih sesukanya ya. Betul, ini lumayan baru sih kompleknya. Udah berapa lama nempatin? Dari 2022 awal. 2022. Ya, 2 tahun lebih ya. Betul. Oke, mantap. Sekarang kita bahas area sampingnya nih. Ini tamannya lumayan luas loh Mas. Iya. Tadinya ya rumput aja sih Mas kalau dari developer. Oh tadi rumput. Ya, tadi ya kita sulap jadi taman kering dan dapat saran dari langganan tukang taman juga. Mas ini mending dikasih kontur aja. Dikasih kontur pakai batu koral yang warna abu-abu. Iya. Alhasil jadi ya lumayan lah ya. Lumayan, jadi Jadi ada kontur ya. motifnya. Iya, jadi ada motifnya. Cakep Gitu. nih. Wih, rajin juga Mas bertaman ya Mas. ini menarik sih. Jadi Gimana tuh? saya tuh tergolong orang yang sebenarnya nggak terlalu suka tanaman. Cuman istri juga sama. Terus ketika kita punya rumah, kok jadi suka ya? Kok jadi seneng lihat yang hijau-hijau ya? Oh gitu. Jadi ya udah kita mikirin gimana taman samping ini biar nggak cuma hanya rumput gitu ya. Ya udah kita akalin jadi taman tropis ya. Karena saya males untuk nyiram. Jadi saya kasih otomatis buat nyiram. Udah otomatis? Iya. Oh, terjadwal atau gimana? Terjadwal. Terjadwal ya? Tapi tergantung kalau lagi hujan gini, biasanya jadwalnya langsung otomatis mati sih. Oh gitu. Bukan Mas yang input jadwal? Iya, awalnya kita input jadwal, cuman ada pemrogramannya sedikit untuk biar dia nggak jalan kalau lagi hujan. Mantap. Ini kalau kalian punya taman kering, kalau nggak suka nginjak batu split, ya ini udah opsi yang lebih bagus ya, lebih baik. Ini pakai batu koral jadi nginjaknya nggak sakit tetangga. Kalau batu split kayaknya harus pakai sendal deh. Oke, ini bentuk kantongnya gini ya? Makin Iya, lebar betul. di sini Mas ya? Ngelebar di sini. Nah kalau tadi lebar berapa? Tadi lebar total di depannya 6. Depannya 6, belakangnya? Belakangnya 8,8. Hampir 2 meter ya? Hampir 2 meter, lumayan. 2 meter. Miringnya ya? lumayan. Miringnya. Unik juga nih bentuk tanahnya. Dan ini dindingnya dia semua pakai kamprotan ya. Betul. Dan ini juga bawaan desain dari developer sih. Oke, cakep. Nah, kita lihat sisi depannya yuk. Supaya kalian kebayang nih. Nah, baru nggak saya. Ada rumah Hanabulnya ya. Iya. Oke, jadi di bagian depan ini, yang di roster ini depan kan Mas? Betul. Oh, kirain mau dibikin pintu gitu Mas? Ada planning. Kita sempat ada planning untuk dibikin pintu. Entah kayak pengen ruangan untuk void juga ya. ke Iya. atas. Cuman kayaknya nanti dulu deh. Nanti dulu ya. Hah? Oke, cakep. Kita udah bahas lantai satunya nih Mas. Iya. Sekarang boleh kita lihat lantai 2-nya? Boleh, silakan. Ayo. Isi, mantep. Mas, tadi mumpung saya inget, tadi katanya kan smart home. Iya. Nah, termasuk kertennya ini. Betul. Kayak gimana cara aplikasinya dia, Mas? Aslinya sih sebenarnya jadwal ya. Jadi setiap pagi buka, setiap malam tutup gitu. Cuman kalau mau kontrol tuh bisa dari HP sama bisa dari suara sih. Oh, bisa coba. Coba ya. Coba, Mas. Hi Siri, close living room curtains.
Wih, mantap ya. Jadi ini bisa dijadwalin. Bisa dijadwalin. Selain bisa dioperasikan secara manual tadi ya. Betul. Tinggal ngomong aja dari tangga sebelum dari kamar gitu ya mau buka jendela ini tinggal ngomong aja. Yang di kamar juga sih, Mas. Ini kamar juga Iya, yang begitu? di kamar juga. Jadi kalau pagi setiap bangun tidur jendela udah kebuka. Jadi udah langsung terang. Mantap. Benar-benar smart home ya. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah lihat beberapa area, tapi kayak kita belum nemu satupun powder room atau kamar mandi. Oh iya, ini, Mas. Oh, ini ya? Iya. Oke. Ini jatuhnya udah kamar mandi sih karena ada shower juga. Oh iya, ini adanya di bawah tangga nih, tangga. Betul. Tuh, jadi dia memanfaatkan posisi di bawah tangga. Dan supaya bisa dimanfaatin, supaya lega, dibuat agak turun ya. Betul. Dibuat agak turun, jadi tetap bisa berdiri di bawahnya tuh. Dan ini juga sebenarnya ada planning mau nambah railing juga sih, Mas. Karena kalau orang tua turun kan lumayan berbahaya ya, apalagi kamar mandi. Ini juga tips juga sih kalau udah ada orang tua ya, apalagi orang tua sering main. Sebisa mungkin kalau ada tangga dan memang kira-kira tangganya akan licin, sebisa mungkin di planning untuk railing sih. Nah ini memang kita ada planning cuman belum aja. Oke, mantap. Halo Mbak Fitri. Ayo. Nah, untuk lantai 2 ini kita nanti bakal ngobrol sama Mbak Fitri ya. Oke, Mas Dudi, mohon izin ya. Ya. Yuk, tetangga. Oke, tetangga, di lantai 2 ini kita bakal home tour bareng Mbak Fitri nih. Mbak Fitri bakal ngajak kita lihat kamar-kamar. Ya. Oke, pertama kamar apa Kita dulu nih? mulai dulu dari sisi sini. Siap, yuk. Ini kamar anak sih. Ini sih menyenangkan ya kamar anaknya. Lebih colorful kali ya. Iya ya. Nah, idenya gimana nih Mbak ketika dekorasi kamar anak? Sebenarnya sih lebih ke idenya kita nambahin ini juga kan lukisan mural ya. Lukisan mural, kemudian standar sih tempat tidur, terus ini tempat belajarnya sama lemarinya ini mungkin kita juga ke arah Montessori ya. Jadi biar anak bisa ngambil baju sendiri kayak gitu. Jadi sengaja itu dibuat? Sengaja model terbuka gini kan, terus cuma dipakein kayak Tempat-tempat. tempat-tempat. Oke, jadi itu biar ngelatih anak motoriknya kali ya? Iya, betul. Oke, keren. Ini idenya menarik ya tetangga. Pertama, ide dinding kamar yang di mural ini bikin kamarnya jadi lebih playful, kemudian juga kayak ada lebih berdimensi gitu ya, ya Mbak? Ya. Terus udah gitu selanjutnya Apalagi, mungkin Mbak? ini kasurnya yang bisa ditarik gitu sih Mas. Oh, Modelnya. bisa extend? Iya. Gimana Jadi tuh? nanti kalau misalnya mungkin kan neneknya suka main ya, neneknya main terus nginep, jadi bisa tidur sama cucunya nih nanti ditarik, terus ini kan tempat tidurnya memang 2 gini nanti diturunin gitu. Oke, bisa diekstensi nih. Cakep. Jadi kalau neneknya mau tidur bareng cucu, Bisa. sering kan itu kan? Iya. Nenek suka kangen cucu kan? Iya, suka main ke sini nginep. Keren. Nah, ini bukaan ke bagian depan ya. Tetap harus ada akses cahaya dan udara alami. Apalagi nih Mbak di kamar nih yang Mungkin di sini ada kan mereka itu kan masih ini juga ya belajar baru belajar baca gitu kan ya Mas ya. Belajar baca, belajar nulis, makanya juga ada papan tulis nih kita kasih itu latihan gitu, nulis huruf, angka sama huruf Arab gitu. ini bisa diterapin juga tetangga di rumah. Jadi supaya dinding rumah aman ya, sebaiknya kalian kasih tempat pelampiasan anak-anak buat nulis, buat coret-coret supaya bisa ekspresinya dituangkan di tempatnya, bukan di dinding kalian. Betul. Oke, ini jendela ada tralisnya Mbak? Iya. Bawaan atau Mbak tambahin? Ini juga ditambahin, jadi asalnya memang ya hanya jendela aja, cuma kan kita punya anak kecil ya, apalagi 2 tahun, sekitar 2 tahun lalu dia juga masih 2 tahun, 3 tahun, cukup ini juga ya berbahaya ya kalau dia buka terus langsung melongok gitu keluar. Bener. Jadi kita tambahin teralis sendiri sih. Iya benar-benar. Jadi ini teralis ini buat safety ya, Iya. bukan safety di luar aja, tapi dari dalam penghuninya karena yang nempatin anak-anak. Pintu-pintu bawaan kah? Bawaan. Oke, kita lihat sebelahnya nih. Terus sebelahnya, pintu apa nih? Ini pintu kamar utama. Oh, kamar utama. Wih, cakep sini. Beda lagi nih nuansanya kalau di sini ya. Ini lebih minimalis ya, Mbak? Jadi kalau ini kan juga memang kita ruangannya semua bawaan ya, maksudnya mungkin ada uniknya juga tuh di pojokan ada segitiga. Itu sudah bawaan dari developer bentuknya seperti itu.
Terus kalau untuk dalamnya seperti dipan, mari sama apa sih meja inilah rias. meja rias ini sih kita memang ya beli satu-satu sih Mas, beli jadi satu-satu. Jadi ini bentuk yang agak miring gini, dindingnya bisa kalian lihat di depan ya. Jadi ini memang mengikuti bentuk bangunannya tetangga. Dan ini juga bisa difungsikan di antaranya buat meja atau pengganti nakas. Dan di kamar utama ini dia dapat bukaan yang paling besar ya. Ya. Oh, yang bisa dibuka kayak yang ini nih. Iya, ini juga kita tambahin tralis lagi jadinya. iya. Karena ya sama juga sih untuk safety ya, Safety. anak meskipun itu kan main-main ke sini Bener gitu. sih. Jadi Apalagi- setiap bukaan Iya. dikasih tralis. Oke, di sini nuansa kamarnya dominan putih. Ya, Putih sesuai dan- dengan tema nih. Ya, Japandi. Japandi. Ini kamar yang paling luas di rumah. Iya. Luas berapa, Mbak? sekitar 3,5 kali 4. 3,5 kali Iya. 4. Oke. Mantap. Selain di bagian depan, bukaannya juga ada di samping kasur tuh. Jadi dia bukaannya kecil tapi memanjang. Jadinya gede juga. Oke, kita lihat Oke. ke ruangan selanjutnya yuk. Sini tetangga. Nah, ruangan selanjutnya adalah ruangan apa nih, Mbak? Ini kamar mandi juga. Kalau kamar mandi sih standar bawaan developer juga sih, Mas. Oke, rapi ya kamar mandinya nih. Dan lumayan luas loh, Mbak. Ini sekitar 1,5 kali 2,5. Cakep ini kamar mandinya. Dia model linear, jadi ada wastafel, kloset, dan juga area shower. 1,5 kali 2,5 juga ukuran yang cukup proper banget untuk ukuran rumah 80 meter persegi ya? Iya, 80 kurang berapa? lebih 86. 86 ya. Dan ini kalau kalian dari tadi merhatiin di belakang kita ini, Mbak, ada area ekstensi berupa balkon. Kita boleh lihat? Ya, Ya. silakan. Oke, mungkin tetangga online semua udah nanya-nanya atau nggak sabar. Dari tadi ruangan-ruangannya bagus-bagus, tapi di mana coba tempat nyucinya? Ternyata ada di mana? Ada di balkon, Ada di lantai 2. balkon. Ini dia area cuci dan juga jemur ya. Ya, betul. Ini ukurannya memang hanya sekitar 1 kali 2,5 meter sih. Terus juga dindingnya kebetulan ya lagi-lagi bawaan di sini kan kayak kesan segitiga-segitiga ya. Ini makanya kan yang dinding belakang sini miring gitu ya. Oke. Nah, dinding ini kita manfaatin juga untuk naruh outdoor AC. Kemudian kita perlu mesin cuci, tapi kan jadi posisinya agak maju memang sih Mas, karena ya mesin cuci di sini, terus ya jemuran standar sih sama keran segala macam pembuangannya di belakang. Oh, udah ada jalur pembuangannya. Sudah ada jalur. Oke, mantap tetangga. Jadi ini satu area multifungsi ya. Dia nggak terlalu luas tapi benar-benar bisa dimaksimalin. Oke, next. Ini juga ada area yang nggak kalah menarik nih di sebelahnya nih. Ini area apa nih, Mbak? Ini sebenarnya kan kita di bawah baru nambah bangunan juga ya. Jadi ini adalah area ekstensi Ya. karena kamar bawah itu dibuat ya. Ya, Oke, jadinya dapat atas bawah nih. ya. Biasanya dibuat apa nih, Mbak? Di sini kita buat kayak rooftopan gitulah ya untuk bisa untuk duduk-duduk santai-santai. Nah, terus kan memang di sini kita ada elevasi ya, lebih naik ya. Jadi ini kebetulan karena habis hujan ya, kalau itu nanti kita suka lap bersihkan, kita jadi suka langsung dipakai duduk-duduk sih di sini. Cakep ya rumahnya ya. Nggak, rumahnya kompak atau hampir jadi rumah mungil tapi maksimal banget. Kamarnya ada 4 dan tadi kalian juga udah lihat ruangan-ruangannya bagus-bagus banget. Dan sekarang saya mau ngajak kalian ngobrol lebih lanjut nih bareng Mbak Fitri dan Mas Dodi. Ya, baik. Oke, yuk ikutin terus. Oke, tetangga online, masih di rumah kantong bareng Mas Dodi dan Mbak Fitri. Langsung ke pertanyaan tentang kantong. Nah, gimana tuh mensiasati rumah dengan lahan berbentuk kantong? Ya kalau kita sendiri ya karena memang dari awal kita udah ngetek rumah yang lahan kantong, dan memang dari awal kan bagian kantongnya sendiri kan udah bagian area taman gitu ya. Jadi ya untuk sekarang sih kita manfaatin bagian tersebut jadi taman. Untuk area terbuka dan area kita kalau pengen ngirup udara segar lah. Oke. Nah mungkin kedepannya nanti ketika udah mulai kita butuh expand bangunan ke arah yang bagian kantong itu mungkin ya baru kita siasati mungkin dari sisi furnitur kali ya nanti kemungkinan mainan di furnitur kali. Cuman belum kepikiran sih kalau untuk sekarang. Iya. Nah, kemudian kalau bahas renovasi nih, ini kan udah ada beberapa yang direnov ya. Nah, itu waktu itu apa tuh yang bikin akhirnya, oke kita renov?
Kalau untuk yang di awal tadi ya, karena alasannya tadi kitchen itu di luar, jadi dari awal ya kita minta nambah dalam artian pindah posisi dapur dan segala macamnya tuh, kayak pasti kan jadinya pompa airnya juga dipindah, karena kan jadi dari plan yang ada di developer harus itu pompa airnya di mana, jadi harus berubah. Itu termasuk plumbingnya juga pasti kan berubah segala macam, terutama yang tadi tuh yang buat air, sudut air segala macam. Terus palingan sih ya berdasarkan kebutuhan sih mas, karena tadi kan kitchen karena kita nggak mau di luar, terus juga ya yang ruangan di belakang itu juga karena awalnya itu kan dia terbuka aja. Kita sempat agak debat juga tuh, yakin nih mau ruangan, yakin gak nih jadi ruangan, karena kan jadi ruangan kan kalaupun nanti berubah pikiran kita buka jadi repot lagi tuh. Ya udah kita sepakat bahwa ada kebutuhan ruangan tidur di bawah lagi, nanti entah buat helper, entah buat nanti kamar tidur yang dia di bawah. Jadi kita sepakat ya kita bikin ruangan. Ini sih dari ini sih mas, sesuaikan dengan kebutuhan, jangan dipaksakan. Waktu itu berapa lama ngerenovasi dapur tuh? Nah kalau dapur sendiri kan ikut pas lagi inden pembangunan. Jadi oke. awal udah minta pas lagi dapat plannya tuh. Pak developer itu tolong dong ini didalemin aja. Mereka hitung arabainya, mereka include di pembangunan. Kita kira-kira pembangunan berapa ya? 8 bulan. 8 bulan. Itu udah include sama dapur dipindahin ke dalam. Oke. Gitu. Pantesan kayak nyatu banget ya built-in gitu. Iya. Ternyata ya dari awal ya perencanaannya udah dilakukan. Nah, Mantap. kalau yang ruangan sih sekitar 2 bulan ada kali? 2 bulan. 2 bulan. Oh 2 bulan. 2 bulan. Ruangan yang ditutup pintu itu. Ya. Itu udah skip weekend. Nah, kalau ada yang nanya budget renovasi itu kira-kira mau di-spill nggak nih? Boleh. Boleh nih. Kalau kisaran yang dapur include sama yang ruangan dan balkon juga yang tadi di atas itu sekitar 70-an. 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 Oke, pertanyaan terakhir nih, Mas, Mbak, terkait soal smart home. Nah, tadi kan kita udah bahas smart home-nya ya. Nah, buat tetangga online mungkin yang ingin pakai smart home, mungkin ada tips and trick nih yang... Paling sih kalau dari saya ya, harus berangkat dari masalahnya dulu sih, Mas. Masalah yang mau di-solve dari kita tinggal di rumah tuh apa? Kalau saya nih, untuk kasus saya smart home, ya karena kita berdua pelupa banget. Banyak hal yang memang merepotkan lah, kayak contoh misalnya tadi kunci lupa ditutup, lampu lupa dimatiin, as simple as kipas lupa dimatiin, AC juga lupa dimatiin. Berdasarkan kelupaan tadi, masalah kelupaan tadi, gimana caranya kita nge-handle itu gitu. Ya udah, kebetulan juga saya demen ngoprek juga, ya udah deh kita coba smart home gitu. Dikit-dikit. Nah, itu juga tips kedua adalah jangan langsung banyak. Solve dulu masalah yang memang bener-bener paling kritikal. Kalau saya sendiri pribadi di lampu dan AC sebenarnya. Sering tuh AC kamar anak sama kamar utama lupa dimatiin. Alhasil tagihan melonjak. Kedua, mungkin sorry-nya agak teknikal. Jadi kalau yang kedua tuh pilih vendor jangan macam-macam. Maksudnya dalam artian kalau kita udah stick satu vendor sebisa mungkin ya stick di vendor tersebut gitu. Karena smart home itu kalau menurut saya yang paling berguna bukan sekedar bisa diakses dari HP, bukan sekedar bisa diakses pakai suara, tapi sebenarnya keterhubungan antara beberapa barang itu bisa langsung bareng gitu. Jadi kayak contoh kita bisa aja langsung nyalain banyak barang dalam satu waktu. Nah, kalau Masnya kan udah kayaknya apal banget nih sama smart home-nya nih. Kalau Mbak Fitri gimana nih sebagai ibu rumah tangga menggunakan smart home? Ya sih cukup, yang pasti akan sangat terbantu gitu ya. Pertama ya itu tadi kan pintu tuh. Terus dari gitu juga lampu sama AC bawah kalau saya. Jadi kita udah naik ke atas nanti kayak bawah udah dimatiin belum kayak gitu kan biasa ya. Terus dari gitu juga sekarang terbantunya di taman ya, sekarang kan sudah di siram otomatis. Udah dipasang juga jalur untuk siram otomatis. Jadi saya udah nggak nyiram lagi sekarang. Oke tetangga, makasih banyak nih udah ikutin home tour kita di rumah kantong nih. Untuk Mbak Fitri, Mas Dodi nih, makasih banyak udah bolehin kita mampir. Dan mudah-mudahan juga banyak manfaat untuk tetangga online ya yang bisa di-share kali ini. Oke, tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kalau kalian masih penasaran, langsung tanya ke Rumah Kantong di sini. Linknya udah saya taruh juga di deskripsi. Makasih banyak, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!
Jadi implikasinya kayak di atas ini kita ada space